Silakan bisa di-share screen-nya. Siang, Bapak Ibu semua, teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bentar, siang ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, diskusi-diskusi santai. Bentar, ini ada item-itemnya sebelah kanan apa ya, Mas? Bisa dihilangin nggak Mas Akbar ini? Oke. 2 jam ke depan kita akan ngobrol santai, juga sharing-sharing mungkin dari saya ada beberapa yang disampaikan, mungkin nanti juga bisa sharing dari Bapak Ibu semua. Ntar ini screen-nya ada item-itemnya dari sana ya Mas Akbar ya? Spot, ada spotnya. Sebentar ya. Ya, Pak. Sudah masih ada itemnya? Udah clear? Bisa sih masih ada itemnya tengahnya, masih ada spot? Ada nggak di situ? Atau mungkin ini ya, apa namanya? Ada spotnya masih. Ada spot ya? Ada, tengah. Ya ada Pak, ada spot Mas Akbar. Nah, udah di pinggir dikit lah, udah. Oke, tadi sempat disinggung Pak Daniel ya, materinya adalah bangkit dari keterpurukan atau bangkit dari kemunduran. Kemunduran atau saya lebih cenderung keterpurukan, bukan dari apa bangkit dari kuburan. Oh hilang screen-nya. Bentar. Screen-nya hilang lagi, Mas. Oke. Next slide. Slide berikutnya, Mas. Oke. Terpuruk. Perasaan yang terlalu melekat atau kemelekatan. Kenapa kita merasakan terpuruk, merasakan ada satu kemunduran dalam diri kita? Tidak lain adalah hal-hal yang kita rasa terlalu melekat di diri kita. Saya ada contohkan. Bentar. Ada lakban hitam saya tempel di tangan saya, sama ada kertas tempel. Ketika saya buka lakban ini di tangan saya, ini agak sedikit perih, bahkan kalau ada bulu-bulunya mungkin tambah sakit. Tapi ketika saya buka kertas ini tidak ada satu sakit apapun. Ilustrasinya adalah ketika kita mempunyai perasaan yang terlalu melekat itu entah itu terhadap harta benda yang kita miliki, pekerjaan, karir ataupun keluarga ataupun teman, ketika kita kehilangan hal tersebut, itu akan merasakan sesuatu hal yang sangat terpukul ya. Contoh kata misalkan ketika satu pekerjaan yang kita senangi, kita cintai, setiap hari kita bekerja, tiba-tiba dengan situasi sekarang kita merasakan atau mengalami satu hal kemunduran, situasi yang seperti sekarang terjadi, sehingga mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan lain yang bahkan sudah merumahkan karyawannya tanpa ada yang digaji dan lain-lain. Kita merasa terpukul berlebihan, ataupun ada satu harta benda milik kita ketika kita merasa bahwa itu memang betul punya kita, seolah-olah melekat di diri kita. Ketika barang tersebut hilang, kita akan merasa kehilangan. Bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu melekat, supaya kita tidak terlalu merasa terpuruk ketika kita kehilangan sesuatu? Next slide, Mas. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Wait. Ada spotnya Pak Ihsan. Mas Akbar ada spotnya. Suaranya masih putus-putus, cek. Suaranya udah jelas Pak Ihsan. Sudah jelas, oke. Bagaimana kita merubah keterpurukan menjadi sebuah keberuntungan? Yang pertama adalah kita melogikakannya.
Misalnya kita mempunyai satu hal yang menurut kita menjadi sumber keterpurukan atau kesialan. Misalnya ada satu karyawan yang ketika dia selalu kesiangan ketika masuk kantor, dan ketika dia kesiangan berulang itu ada punishment dari kantor. Cara melogikakannya adalah mungkin dari dia awal bangun tidur, dari dia tidur malam seperti apa, kemudian bangun, kemudian jam dia berangkat itu seperti apa. Dilogikakan sehingga nanti ketemulah di mana titik pangkalnya dia menjadi terlambat. Contoh lain adalah ketika terpuruk ini dalam hal kehidupan hubungan, misalnya antara hubungan suami istri ataupun pacaran. Ketika kita kehilangan atau mungkin ada apa namanya berantem atau gitu, kita cari logikakan masalah tersebut sehingga ketemu titik pangkalnya, kemudian kita merubah hal tersebut supaya tidak terjadi atau terulang di kemudian hari. Tapi bagaimana kalau keberuntungan? Apakah keberuntungan ini harus kita logikakan? Jawabannya adalah tidak, karena keberuntungan ini kalau kita logikakan akan memberikan satu dampak yang kurang bagus, mungkin kesombongan. Contohnya keberuntungan dalam hal karir misalnya. Kenapa karir kita melesat cukup tinggi sementara teman-teman kita lain cenderung stagnan? Kita melogikakan hal tersebut mungkin karena kita secara spiritual lebih tinggi dari orang lain, kita bekerja lebih giat daripada orang lain. Oke, sinyal agak, sehingga kita mungkin merasa lebih daripada orang lain dan memandang orang lain lebih jelek atau lebih rendah daripada kita. Jadi supaya kita keterpurukan ini berubah menjadi keberuntungan, cobalah logikakan hal-hal yang membuat kita terpuruk itu, supaya ketemu titik pangkalnya di mana dan kita bisa rubah kesialan itu menjadi satu keberuntungan. Oke, next slide, Mas. Oke, ada satu video dari saya sebentar. Bisa di-share nggak nih? Tapi saya nggak bisa share videonya, Mas. Mas Akbar. Harusnya bisa, Pak. Sebentar. Oke, coba saya bisa. Ini sinyalnya agak ini. Balik lagi, Pak. Oke, saya coba deh ya. Oke. Saat kita jatuh, kita jadi tahu mana yang teman dan mana yang sahabat. Saat kita gagal, kita jadi tahu mana yang betul-betul peduli dan mana yang hanya singgah dalam senang. Saat kita tidak punya apa-apa, kita jadi bijak mengenal mana yang tulus dan mana yang bulus. Saat kamu sukses, kaya, dan lagi di atas dalam proses kehidupan, semua orang akan memuji, semua orang akan menyanjung, bahkan semua orang akan mengaku kalau dia ikut berperan dalam suksesmu. Tapi pada saat kamu jatuh, pujian itu akan berubah menjadi hinaan. Sanjungan itu akan berubah menjadi cacian. Semua orang tidak akan pernah menganggapmu ada. Percayalah, saat gagal, semuanya menjadi gelap. Kamu akan ditinggalkan, dan kamu seperti ilalang kering di padang tandus. Tapi saat gagal itulah Tuhan akan menunjukkan siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Kawan, saat-saat gagal itulah pilihan kita cuma ada dua. Kegagalan dan membiarkan kamu bangkit dan menjadikan kegagalan itu sebagai acuan untuk bangkit dan terus bangkit. Menangislah sekeras mungkin, berteriaklah selantang mungkin. Tidak apa-apa. Tidak ada manusia hebat di dunia ini yang tidak pernah menangis dan berteriak karena gagal. Menangis dan berteriak saat gagal bukan karena kita lemah. Kita hanya manusia biasa. Kita bukan malaikat. Tumpahkan semua kesedihanmu dalam setiap doa-doamu. Berdoalah. Jangan meminta supaya semua masalah menjadi ringan. Tapi berdoalah dan mintalah agar pundak kita kuat untuk memikul semua masalah yang kita hadapi.
Ketahuilah, Tuhan menciptakan masalah selalu beserta solusinya. Tapi setelah itu, kamu harus bangkit. Kamu harus jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Kegagalan adalah guru terbaik yang akan mengajarkan kita untuk bangkit kembali dan mengetahui hal mana yang perlu kita hindari di kemudian hari. Ketahuilah, anak panah akan melesat jauh ke depan jika sebelumnya ditarik jauh ke belakang. Sama, kesuksesan yang luar biasa pasti diraih setelah mengalami kegagalan yang teramat dalam. Kegagalan hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang mau berjuang. Kegagalan tidak akan terjadi kepada orang-orang pemalas yang mengabdikan hidupnya hanya untuk menjadi benalu kehidupan. Bangkitlah, tapi ingat, saat kamu berjuang lagi, berjuanglah bersama orang-orang yang mau sama-sama berjuang, bukan dengan orang-orang yang hanya mau diperjuangkan. Saatnya merubah hinaan menjadi pujian. Saatnya merubah cacian menjadi tepuk tangan. Saatnya mengembalikan apa yang sudah hilang. Insya Allah, kamu, kita pasti bisa. Pada saat sukses itu datang, datangi semua orang-orang yang menghinamu pada saat gagal. Datangi semua orang yang meninggalkanmu pada saat terpuruk. Katakan pada mereka, terima kasih kawan, karena dulu sudah menghinaku. Setelah itu, pergilah dan doakan mereka, karena sesungguhnya nikmat terbesar dalam hidup adalah ketika kita ikhlas mendoakan orang yang membenci dan menghina kita. Terima kasih. Oke. Nanti kita WA ya Pak informasinya ya. Oke, barusan adalah cerita tentang kalau orang susah boro-boro manusia, semut pun nggak ada yang mau datang. Ya. Nah sekarang saya boleh tanya dong atau minta share dari teman-teman ketika merasa terpuruk apa sih yang dilakukan? Saya pikir teman-teman semua yang ada di sini pernah merasakan kita itu ada di titik paling bawah dalam hidup kita. Nah apa yang dilakukan boleh share, mungkin 2 orang ya, silakan. Siapa yang mau share boleh buka mic-nya. Pak Atin. Pak Atin, monitor Pak Atin. Pak Atin. Silakan Pak Atin. Apa nih? Ketika Om Atin merasa lagi down, apa yang dilakukan supaya kita bisa semangat lagi nih? Oke, pernah kan? Pasti pernah nggak? Pernah pasti ya. Pasti. Apa yang dilakukan? Bisa di-share ke kita semua nih. Oke, sedikit cerita mungkin ya. Kalau semua orang mungkin pernah mengalami roda kehidupan yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Memang saya pun pernah alamin dalam titik paling bawah, 0 istilahnya, sampai semua hilang, istilahnya harta benda itu sampai tidak ada sama sekali. Saya pernah alamin, tapi dengan kondisi kita harus tetap positif. Kalau bahasanya di Islam itu husnudon ke Allah ya, ke Tuhan. Bahwasanya pasti ada hikmah di balik ini. Pasti ada rencana yang lebih baik dari musibah ini. Itu yang bisa dilakukan pada saat sangat terpuruk. Ya, pastinya kita didukung oleh orang terdekat yang terus mensupport kita. Jadi kita jangan merasa sendiri ketika dalam kondisi terpuruk. Dan terbukti memang dalam beberapa bulan ke depan kondisi membaik. Jadi dalam artian dari kondisi minus 0 kita bisa merangkak lagi setelah semua apa yang saya punya itu hilang semuanya, tapi sekarang bisa kembali lagi. Kembali baik ya. Berarti resepnya menaikkan kadar spiritual kita, betul ya? Salah satunya itu, Pak. Karena kita kan lebih ke kita harus positive thinking kepada yang kuasa, yang artinya kalau terpuruk terus kita merasa
frustasi, terus kita merasa tidak punya siapa-siapa, akhirnya nanti yang terjadi kita tidak melakukan apa-apa. Oke. Keren. Luar biasa sekali, menginspirasi. Spiritual kita naikkan ya. Sekarang Pak Jul deh, Pak Julianus. Pernah Saya nebak tadi, nggak tahu. Saya nebak pasti Pak Isan nyuruh saya gitu. karena videonya muncul tadi, begitu dibuka, gitu. ketemu Pak Jul dah, Pak Jul dah. Oke, Pak Isan. Seorang Pak Jul aja nih, pembicara tentang bisa terpuruk gimana nih? Ya, oke. Terima kasih Pak Isan. Silakan. Jadi kita ini adalah manusia yang sangat lemah sekali. Dan saya yakin semua kita yang ada di grup ini, di kelas ini adalah makhluk yang beragama. Jadi kalau ditanya, ketika kita masuk ke dalam titik nadir, ya istilahnya kalau terpuruk paling rendah itu titik nadir yang paling rendah. Kalau saya secara pribadi, saya punya Tuhan. Berarti saya yang pertama adalah memohon, minta kepada Tuhan untuk menguatkan saya atas semua keterpurukan yang saya terima, dan saya yakin dan percaya bahwa di Tuhan itu pasti ada jalan keluar. Nah, di samping itu, saya sendiri ya pasti ketika saya, ya mungkin pernah saya cerita juga ketika bawa materi ke teman-teman, bahwa sebenarnya saya ini ya hidup di kampung dan lain sebagainya, apapun nggak ada, tapi saya merasa bahwa bukan karena orang lain saya bisa berhasil, tapi di samping daripada saya mohon kepada Tuhan, saya selalu berpikir positif. Nggak tahu ya, sejak dari SD saya udah sendiri, biaya sekolah sendiri sampai SMA dan kuliah sampai S2 sampai kemana-mana, saya nggak tahu, dari dulu yakin kepada diri saya sendiri ketika saya selalu berpikir positif dan selalu melakukan yang terbaik untuk diri saya, ya ternyata Pak, hasilnya ya apa yang kita mohon kepada Tuhan tadi luar biasa. Dan seperti kemarin-kemarin saya sampaikan juga Pak Isan, ya, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita ini, itu semuanya pengaruhnya dalam diri kita. Ketika kita merespon semua hal-hal negatif yang ada dari luar masuk ke dalam diri kita, kita selalu harus merespon ke hal-hal yang positif. Kenapa? Karena itu menambah rekening bank pribadi kita, membuat kita semakin lebih termotivasi lagi. Tapi, seperti yang saya sampaikan, ketika kita terpuruk, ketika kita sedih, kita mendengarkan lagu sedih, kita mendengarkan cerita orang-orang sedih, kita semakin terbuai dalam kesedihan. Nah, tapi ketika kita merasakan terpuruk, merasa sedih dan lain sebagainya, buatlah diri kita selalu bahagia. Makanya kita di Alpha Land Group, khususnya di Millennium, saya bangga kepada Pak Heri. Pak Heri selalu menekankan kepada ya, suasana ceria. Bahagia. Kita selalu happy. Supaya pada saat kita bahagia itu semua permasalahan, semua terpuruk, titik nadir tadi, bisa teratasi semua dengan kita hidup bahagia. Itu yang dipesan sama Pak Heri, Pak. Dan juga bangga karena Pak Heri luar biasa. Thank you Pak Jul, Pak Atin, share-nya luar biasa. Kalau Pak Atin tadi bilang naikkan kadar spiritualitas kita ketika lagi terpuruk, Pak Jul bilang bikin kita selalu bahagia. Oke, ada satu hal yang akan saya share supaya kita tidak terlalu melekat, supaya nantinya tidak ada hal-hal yang kita rasakan menjadi satu kemunduran dalam diri kita. Saya share. Kalau saya istilahkan, kita harus ada di titik nol. Apa itu titik nol? Kita jangan terlalu negatif atau tidak terlalu positif. Terlalu positif dalam sesuatu hal juga kurang baik. Kita beroptimis bahwa semuanya akan kita terima dengan mudah, kerjaan lancar, keluarga sehat, kita fit, dan lain-lain. Ketika hal itu tidak terjadi, kita tidak menerimanya, dan kita akan merasa kehilangan. Begitupun ketika kita terlalu negatif dalam setiap hal. Itu akan mengakibatkan kita menjadi cenderung frustasi, ya, lemah, tidak punya daya saing. Jadi baiknya adalah kita ada di titik nol. Ketika kita sudah berikhtiar, dan misalnya ada satu posisi untuk menaikkan jabatan di kantor kita. Kita berikhtiar dengan cara bekerja dengan sebaik mungkin, dan hal-hal lainnya. Kita pasrahkan kepada Tuhan setelahnya. Kalaupun posisi itu milik kita, akan menjadi milik kita. Kalaupun tidak, mungkin bukan waktunya. Begitu saja. Jadi ketika kita ada di titik nol, enak gitu. Tidak terlalu berharap, juga tidak terlalu
negatif gitu ya. Next slide Mas Akbar. Oke, interaksi dan identifikasi komunitas juga penting ya. Keterpurukan adalah bisa berawal dari lingkungan kita. Kita ini satu orang yang bersikap positif, tapi komunitas kita di sekeliling kita adalah orang-orang negatif, orang-orang yang suka gibah, orang-orang yang suka pesimis dan lain-lain. Lama-lama kita akan terbawa. Cara berpikir, cara bersikap, karakter ini adalah cerminan sebuah komunitas atau lingkungan. Burung yang warnanya sama akan hinggap di dahan yang sama. Burung yang warnanya sama akan terbang dengan burung yang warnanya sama. Ketika ada satu orang, katakanlah kita sebut satu orang santri begitu, hidup di lingkungan preman, mungkin lokalisasi, lama-lama dia akan terbawa. Begitupun sebaliknya. Seorang yang tidak punya attitude yang baik, spiritual yang jelek, ketika dia hidup di lingkungan pesantren, dia akan terbawa menjadi cara berpikir dan sikap perilakunya juga akan terbawa lebih agamis. Oke, next slide. Oke. Ada satu fenomena ketika kita berbeda dengan orang lain. Ada satu hal, misalnya kita masuk seminar motivasi. Masuk satu kelas, selingak-selinguk, nggak ada yang kenal, kita duduk. Kemudian si motivator bilang, siapa yang mau jadi orang sukses? Semua angkat tangan gitu. Kita doang enggak. Kalau itu terjadi berulang-ulang, lama-lama, apalagi audiens yang lain melirik ke kita, lama-lama kita angkat tangan. Seorang perempuan yang sekolah di sekolah mayoritas laki-laki, katakanlah STM, lama-lama dia akan ke bawah tomboy. Begitupun sebaliknya, seorang laki-laki yang komunitasnya kebanyakan perempuan, dia akan ke bawah sedikit feminim, minimal dia pakai pelembab, kalau saya bilang. Nah sekarang saya minta Anda semua, ini sekitar ada 70-an orang lebih, kita menghitung. Besar penghasilan kita adalah besar penghasilan 6 orang di sekeliling kita. Ya, jadi 6 orang di sekeliling kita yang berpengaruh dalam diri kita, Anda kira-kira saja berapa, kemudian Anda hitung dibagi 6. Itulah penghasilan Anda. Tidak akan sama, tapi ada sedikit perbedaan. Saya mungkin ada waktu sekitar 2 menit ya untuk berhitung. Nggak perlu pakai kalkulator, nggak perlu, coba kira-kira saja. Si A, sekian juta, sekian. Oke, bisa dimulai ya. Silakan. Anda hitung 6 orang yang berpengaruh dalam hidup Anda, kira-kira saja penghasilannya berapa, dibagi 6, apakah sama atau tidak dengan penghasilan Anda. Saya kasih waktu 2 menit ya. Enam orang yang berpengaruh dalam hidup kita, itulah gaji kita. Sudah? Sudah dihitung ya siapa yang betul? Siapa yang sudah hitung? Pak Andi sudah hitung? Pak Andi Medan, CHM, Pak Andi sudah hitung? Sudah dihitung Pak Andi? Pak Andi? Sudah, Pak. Sudah, betul tidak? Rata-rata 6 orang itu penghasilannya Pak Andi. Betul tidak? Saat ini tidak, Pak. Oh, no, maksudnya ketika situasi normal ya? Ya. Hampir sama? Ya. Hampir sama ya, Pak. Baik, Pak Mahruzar, apa kabar? Pak Mahruzar sudah dihitung? Mirip tidak? Suaranya belum dibuka.
Ya, Pak Ihsan. Mirip-mirip tidak Pak Maruzar? Persis, Pak. Mirip-mirip. Persis ya. 6 orang itu persis penghasilan Pak Maruzar ya. Oke, saya coba lagi. Ini ada Pak Lanang. Wah, Pak Lanang, sama nggak? Oh iya, sama Pak Ihsan. Mantap. Luar biasa. Ya. Pak Deddy, Keren Pak Ihsan, keren. thank you. Pak Deddy udah dihitung. Sama nggak? Siap, sama Pak, beda tipis. Beda tipis ya, nggak jauh beda lah ya. Oke, pesan mentalnya adalah ketika kita ingin menaikkan level kita secara finansial, secara knowledge, itu adalah merubah lingkungan yang ada. Nanti di slide-slide berikutnya kita akan bahas. Oke, jadi kalau saya ulang, fenomena konformitas ini adalah ada satu fenomena ketika kita berbeda sendiri dan cenderung seolah-olah mendapat tekanan dari lingkungan, padahal lingkungan tidak memberikan tekanan. Tapi akhirnya kita menyetujuinya untuk kita cenderung sama. Itu kita sebut juga identik. Lama-lama kita akan identik. Pak Andi adalah dari Jogja. 5 tahun tinggal di Medan, akan lancar bahasa Batak. Begitupun Pak Deddy, ketika Pak Deddy lama di Jawa, mungkin di Jogja akan lancar bahasa Jawa. Ataupun Pak Maruzar ingin lancar bahasa Sunda, lebih cepat tinggal di Bandung, Jawa Barat, cepat Pak. Ya. Oke, next slide Pak. Pak Akbar. Nah, bagaimana kita merubah hidup kita lebih baik? Bergabung, berkumpul dengan lingkungan tepat, supaya kita bisa membentuk medan resonansi mindset yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ini mungkin bisa kita jadi guidance, jadi panduan buat orang-orang terdekat kita, entah itu mungkin anak, keluarga, ataupun saudara. Karena banyak di zaman sekarang, orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, kemudian si anak ini mencari resonansi sendiri. Banyak anak-anak yang, ya mohon maaf kalau saya bilang menjadi anak jalanan sekarang. Padahal tidak sedikit dari mereka itu adalah orang-orang yang mampu, bukan orang-orang yang tidak mampu. Karena kita tidak bisa menjalurkan, tidak bisa memberikan satu pandangan kepada mereka, ini loh, kalau kamu pengen jadi ini tuh ke sini, kalau kamu pengen seperti ini, ya ini yang harus ditempuh. Akhirnya tidak ada hal seperti itu, mereka mencari mindset resonansi sendiri, mencari vibrasi sendiri. Gitu. Padahal banyak dari mereka itu yang berpotensi. Pengamen-pengamen jalanan itu juga banyak yang suaranya bagus, yang skill bermain alat musiknya juga bagus. Tapi karena dia tidak ada yang mengarahkan, akhirnya dia mencari jati dirinya di jalanan. So, ketika kita tidak mau merasa terpuruk, tidak mau merasa down, ya kita jangan bergabung atau berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Ketika kita bergabung dengan orang-orang yang suka bergibah, apalagi menjelekkan perusahaan. Saya pribadi itu juga kurang suka ya kalau misalnya ada ketemu satu kumpulan gitu jelek-jelekin perusahaannya, atau ketika interview calon kandidat karyawan gitu dia menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya, itu udah langsung saya coret. Dia pun akan berlaku sama ketika keluar dari perusahaan itu. Itu yang sudah keluar, apalagi yang masih bekerja. Bagaimana kita punya spirit untuk bekerja lebih baik gitu ya. Perusahaan sendiri aja jelek. Oke, next slide. Nah, saya boleh minta tolong nggak di sini? Ada Bu Lina nih, Bu Lina. Bu Lina, saya nyanyiin lagu Balonku dong, Balonku ada 5. Nyanyi ya. Beneran nih Pak, suruh nyanyi. Oke, Balonku ada 5. Ntar Pak Naldi habis ini. Beneran nih Pak? Beneran, nggak apa-apa. Santai aja. Oke. Pakai gaya nggak? Balonku ada 5. Oke, keren. Oke, gaya boleh. Demi Pak Ihsan dan untuk Pak Ihsan ya. Terima kasih. Balonku ada 5. Oh, keren caranya. Rupa-rupa warnanya. Keren. Hijau kuning Di abu.
merah muda dan biru. Oke, cukup Bu Lina, thank you. Sekarang Panaldi deh, Panaldi senyum-senyum, tapi nggak akan saya suruh nyanyi. Panaldi bacain teksnya lagu Balonku. Dibaca ya? Apa nih? Dibaca lagu Balonku, tapi jangan dinyanyiin. Oke. Kalau enggak Mas email aja, yang penting ada pemberitahuan bahwa belum selesai. Balonku ada 5. Yes. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Merah, kuning, kelabu, hijau muda, dan biru. Oke, thank you Panaldi. Kalau enggak email aja pemberitahuan. Oke, Karena belum kembali ke selesai. screen lagi Pak Akbar. Oke. Ada yang lagu itu bisa diputar nggak sih, Mas Akbar? Nggak bisa ya? Harus dari saya ya? Bisa Pak, yang Bayu kan? Bayu. Oke. Silakan diputar, kita dengerin lagu dulu deh biar santai. Tadi udah dengerin lagunya Bu Lina nyanyi, ada Panaldi juga. Diputerin lagunya dong. Oke, sebentar. Bisa, Mas? Kalau enggak, saya yang puterin. Ada rasa. Sebentar ya. Bisa, Mas Akbar? Mas Akbar? Coba dengerin lagu dulu. 1 menit. Bu Lina, ada rasa di hatiku saat ku pertama bersamamu. Senyum manis di bibirmu. Oke, cukup Mas Akbar. Membuat diriku terpesona. Oke, kembali ke slide. Oke. Ada rasa di hatimu karena tadi lagu. Perasaanmu adalah doamu. Tadi Bu Lina nyanyiin Balonku sama Pak Naldi bacain lagu Balonku. Kira-kira kalau ada yang ngamen ke kita, siapa yang bakal kita kasih Ya duit? kalau untuk mandi kamu ambil expirednya Juni aja yang harga 50.000 satu. Iya, Dia itu jualnya India, ada barangnya. Iya, betul. Kira-kira siapa yang bakal kita kasih duit? Bu Lina apa Pak Naldi? Bu Lina. Kenapa Bu Lina nggak Pak Naldi? Lebih enak didengar, Kedengarannya Pak. lebih enak, Pak. Yes. Sama. Kita ngerasa kok gue berdoa sepertiga, kalau di Muslim nih ya, sepertiga malam, di sujud terakhir, dan lain-lain, banyak waktu, kok belum dikabul-kabul ya? Jangan-jangan kita baca teks doa. Bukan berdoa. Bahkan mungkin kita nggak tahu doa itu, kalau pakai bahasa Arab artinya apa. Ketika kita, melihat orang buta dan tuli saja, doanya didengar. Karena memakai perasaan. Bahkan ada pepatah, kalau jadi orang jangan nyakitin orang lain, karena doa orang yang tersakiti, terzolimi itu dikabulkan. Mereka berdoa cenderung memakai perasaan loh. Nah, ketika kita terpuruk, sudahkah kita berdoa menggunakan perasaan kita? Atau jangan-jangan kita hanya membaca teks doa? Nah, tadi Pak Atin sempat bilang naikkan derajat spiritual ketika kita lagi down. Mungkin ketika melakukan itu, Om Atin melakukannya dengan penuh penghayatan. Akhirnya doa-doanya banyak dikabul. Gitu. Nah,
satu hal yang saya juga lagi belajar juga, kita cenderung berdoa ini sebagai ritual setelah selesai sholat. Kalau Muslim setelah selesai sembahyang itu hanya berdoa rutinitasnya itu saja yang dibaca. Padahal artinya juga apa nggak tahu. Nah itu bisa kita analisa diri kita apakah seperti itu. Nah mulai mungkin sekarang kita rubah perilaku itu sehingga kita bisa rubah keterpurukan ini menjadi satu keberuntungan. Bahkan apa yang kita minta dalam doa-doa itu menjadi satu kenyataan. Oke, next slide, Mas. Oke. Feel good adalah love kalau digambar ya. Perasaan tidak baik, tubuh kita tidak akan nyaman. Kenapa sih kok jadi kebawa-bawa ke perasaan ya? Keterpurukan itu, keterpurukan itu pikiran apa perasaan ya? Kalau boleh saya tanya, siapa yang bisa bantu jawab? Yang bisa bantu jawab, saya doain masuk surga. Keterpurukan itu perasaan apa pikiran? Pikiran apa perasaan ya? Hai. Pikiran, Pak. Siapa? Apa? Pikiran, Pak Ihsan. Sering nggak kedengar? Pikiran, Pak Ihsan. Pikiran, oke, good. Perasaan. Pikiran. Pikiran. Perasaan, Pak. Perasaan. Pikiran, Pak. Pikiran, Pak. Perasaan, oke. Perasaan, Pak. Perasaan. Perasaan. Pikiran, Pak. Perasaan, Pak. Perasaan. Oke. Pikiran kalah sama perasaan, perasaan kalah sama intuisi, intuisi kalah sama insting. Keterpurukan adalah perasaan. Kalau pikiran, kalau misalnya gini, kok dia jahat ya? Itu pikiran apa perasaan? Diulang, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Kok dia jahat ya? Itu pikiran apa perasaan? Pikiran, Pak. Pikiran, Pak. Perasaan. Perasaan, Pak. Suzon, Pak. Itu suzon, Pak. Nah. Perasaan tuh, Pak. Perasaan, Pak. Perasaan. Perasaan, pikiran, oke. Nah, ini masih berbelit nih antara pikiran dan perasaan. Perasaan itu cenderung lebih dalam dari pikiran. Ya, ketika ada yang ada di pikiran, ini kita dalam itu menjadi sebuah perasaan. Jadi ketika di pikiran ini misalnya seseorang itu tidak baik, belum tentu di perasaan itu juga tidak baik. Ya, jadi hati-hati menggunakan perasaan. Nah, ketika kita ingin melakukan sesuatu hal supaya apa yang kita lakukan itu penuh kesuksesan, kita harus feel good. Sekarang pernah nggak Anda bawa motor nih atau bawa mobil, surat-suratnya ketinggalan, STNK nggak ke bawah. Tapi Anda feel good. Anda jalan gitu ke kantor, ada razia, lewat. Bahkan polisi pun udah bisa melihat nih orang yang mukanya feel good sama yang nggak. Yang nggak feel good dicegat sama dia. Kita nggak kecegat sama polisi, karena kita feel good dia. Tapi ketika kita lupa, kita bawa surat-surat SIM dan STNK, kita mampir ke Indomaret dekat kantor, ya tinggal sekilo lagi ke kantor, kita baru sadar bahwa kita ketinggalan surat-surat. 500 meter sebelum kantor, ada polisi, kita dicegat. Karena kita nggak feel good. Pernah. Nah itu juga terkait dengan situasi keterpurukan. Supaya kita tidak terlalu merasa down sendiri, merasa tidak tidak perform dan lain-lain. Bagaimana tadi kita memilih lingkungan kita, lingkungan yang feel good, supaya kita kebawa feel good. Gitu. Karena apa? Perasaan tidak baik ini tubuh kita tidak akan nyaman. Bahkan kalau kata orang tua, kalau perasaan lu nggak bagus, nggak baik, lu jangan pergi kemana-mana. Jadi perasaan ini direspon alam semesta menjadi satu realita. Ketika perasaan tidak baik, merasa terpuruk, ini akan direspon alam semesta menjadi satu keterpurukan. Ketika kita dalam keadaan down, lagi dalam keadaan finansial kita tidak baik, kita memikirkan hal-hal kekurangan, saat itu juga Anda akan miskin. Tapi ketika kita
feel good walaupun dalam situasi lagi down. Ini tinggal menunggu waktu saja kita, seperti tadi hitungan Pak Atin, cuma dalam 3 bulan kondisi finansial langsung bisa bangkit lagi. Luar biasanya dengan feel good ini. Oke, jadi hati-hati dengan perasaan Anda. Ketika kita merasa teman kita itu tidak baik, itu betul-betul akan bersikap tidak baik sama kita. Jadi, tapi seperti tadi yang saya sempat share juga, jangan terlalu positif dan juga jangan terlalu negatif. Kita always feel good terus gitu juga tidak baik. Tapi minimum dari 190 kita feel good. Oke, next slide. Nah, perasaan adalah sumber dari apa yang sesungguhnya akan terjadi dalam realita hidup kita. Saya akan share video. Hati-hati dengan perasaan Anda karena kita sebagai leader, kita sebagai kepala rumah tangga juga berpengaruh ya terkait perasaan. Sebentar saya akan share sebuah video. Bisnis ke depan itu decoupling bisnis masa Saya lampau sudah share belum ya? atau bisnis masa ini. Oh, belum ya? Decoupling adalah keterlepasan atau bukan merupakan kelanjutan bisnis masa lalu atau saat ini atau perubahan bisnis ke depan itu decoupling bisnis masa lampau Sudah atau belum? bisnis masa ini. Decoupling adalah keterlepasan atau Belum ya? kelanjutan bisnis masa lalu atau saat ini atau Udah, Pak, perubahan udah. masa lalu Sudah, yang Pak. Yes. proses. Bukan, decoupling itu bentuk baru, putus dengan masa lalu. Bisnis ke depan, bisnisnya bentukan baru dan banyak. Dalam 15 tahun ke depan, ada banyak bisnis yang tumbuh di mana saat ini model bisnis tersebut belum ada. Bahkan ada yang memprediksi di tahun 2030 ada 40% jenis bisnis baru di masa itu yang saat ini tidak dikenal sama sekali. Bahkan TV dianggap bisnis zaman dinosaurus. Anak yang lahir di tahun 2030 ke atas tidak kenal TV. Kita beri ilustrasi. Net TV modalnya triliunan dengan penonton per hari diperkirakan 1 juta pemirsa. Bandingkan dengan Raffi Dini di YouTube yang per hari penontonnya 5 juta pemirsa. Modalnya tidak lebih 1 miliar. Apa nggak bubrah itu dunia TV ke depan? Bayangkan, ditambah lagi kalau 5G sudah mulai dipasarkan di dunia seperti saat ini. Tahun 2021 diperkirakan 50% gadget dunia adalah 5G, di mana speednya 10 kali lebih cepat dari 4G. 5G berbasis satelit bisa mengcover luas area yang tidak ada blank spot di mana-mana dan cepat. Bisa-bisa Telkom dan Telkomsel serta sejenisnya di tahun 2022 tinggal separuh option karena kita pakai 5G milik negara lain yang lebih baru. Maka YouTuber menjadi new content dan anak-anak generasi yang disebut generasi digital murni melintasi hyperconnectivity semuanya ya. Mereka merupakan 25% angkatan kerja dan ini punya gaya bisnis baru di tahun 2045 di mana Indonesia emas kala itu yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Anak zaman Z merupakan 5% angkatan kerja produktif dan 40% generasi milenial menguasai 80% world wealth di tahun 2045. Apa yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia atau apa yang terjadi di dunia pendidikan secara global? Pendidikan akan jadi digital. Guru akan tinggal separuh jumlahnya di tahun 2030 dibandingkan jumlah guru saat ini. Sekolah hanya akan jadi sarana untuk keterampilan sosial, akhlak, dan project based seperti prakarya dan inovasi. Ilmu serta inovasi semua pindah ke gadget. Di platform pendidikan akan segera banyak bermunculan dan di setiap disiplin ilmu dan di setiap levelnya akan tersedia di dunia digital. Sekedar mengingat masalah banyaknya profesi yang hilang. Sekitar tahun 2010-an, pilot helikopter plus kameramen merupakan pekerjaan dari puluhan ribu orang di seluruh dunia. Saat ini menganggur semua. Alih profesi atau alih bidang. Tidak lagi ambil kamera lewat udara karena sudah tergantikan oleh drone. Drone mulai mengambil alih jatah GoFood dan supir ojol deliver di tahun 2025. Driverless car akan mengurangi jumlah sopir bis dan jumlah supir angkutan umum hingga 50% 10 tahun dari sekarang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Semuanya sekarang. Mulailah kuasai dunia digital, IT, IoT, AI, dan ciptakan sistem baru yang berhubungan dengan membuat hidup lebih mudah. Dan untuk saya pribadi,
yang generasi X ini, saya harus belajar dengan generasi milenial dan generasi Z yang gak nyadak otak saya dengan kalian. Jujur, salut buat kalian. Oke, sekarang saya pengen sharingnya dari teman-teman. Siapa mungkin di antara teman-teman yang punya anak buah atau staff ini rata-rata milenial, bahkan generasi setelah milenial mungkin. Pak Indra tak? Nah nih Pak Indra nih, saudara saya nih. Pak Indra banyak anak buah milenial ya Pak ya? Ya, lumayan banyak Pak. Wah, terkait perasaan tadi nih, bagaimana Pak Indra sebagai leadernya, bapaknya dari mereka nih. Mungkin kadangkala kita harus lagi kesel, lagi ngapain di rumah, lagi ada situasi apa, di depan mereka kan kita nggak menunjukkan hal itu ya Pak ya? Kalau saya ya harus. Kita dong Pak. Mau nggak mau, saya harus menyesuaikan dengan mereka, Pak. Jadi saya nggak melihat usia, saya harus menyesuaikan dunia mereka supaya bisa masuk ke mereka, Pak. Jadi nggak bisa lagi kayak kita yang model military style, apalagi di dunia perhotelan ya. Kita ngikutin mereka supaya bisa masuk, itu yang saya sih coba untuk menghindari konflik. Ya. Thank you Pak Indra. Ada lagi Pak siapa nih? Mbak Jenny. Wah. Mbak Jenny nih terkait perasaan nih. Kan banyak kan milenial nih teman-temannya nih. Ya. Banyak kan teman-temannya milenial. Iya benar. Bagaimana sebuah perasaan bukannya ini Jenny juga milenial. bisa Jenny kayaknya masih milenial. menginfluence banyak orang. Gimana Pak? Bagaimana perasaan kita ini bisa menginfluence banyak orang. Kan hati-hati menggunakan perasaan nih tadi nih. Nah, bagaimana cara kita mengelola perasaan supaya yang influencer kita ini tetap apa ya, baiklah gitu ya. Kira-kira punya cerita nggak? Kalau saya sih mungkin dengan pendekatan pribadi juga Pak. Jadi untuk bisa sebuah pesan yang saya sampaikan itu bisa, maaf Pak, ini banyak gangguan Pak, banyak penonton juga di sini ternyata. Sabar. Salam dari Kuningan. Tenang. Dapat hadiah. Mak lagi di kantor Pak, jadi saya ngomong didengar satu jaga santai aja, santai. Kalau saya gini Pak, kalau supaya pesan saya bisa didengar atau mungkin bisa mengubah atau mempengaruhi orang lain, biasanya saya sebelum menyampaikan itu saya jelaskan why-nya dulu sebuah pesan. Ya, jadi saya pernah baca buku dari Simon Sinek, itu dia bilang bahwa sebuah pesan itu bisa lebih mudah dipahami orang lain ketika kita jelaskan kenapa kita harus menyampaikan ini, apa tujuannya. Karena kadang ketika kita minta tolong bantuan orang lain, tapi kita nggak jelasin alasannya, cerita di balik alasan kenapa kita memberikan instruksi atau pesan tersebut, orang-orang mungkin nggak mengerti gitu, dan secara mungkin perasaan juga tidak punya rasa untuk peduli juga gitu loh, cuma sekedar oh ya nggak tahu deh, yang penting saya dengar tapi saya nggak tahu maksudnya apa gitu. Nah jadi saya kadang menjelaskan alasannya kenapa, dan saya juga kadang menggunakan pendekatan pribadi. Jadi ketika kita mengenal atau membangun hubungan yang dekat dengan seseorang sebagai teman, itu lebih mudah menyampaikan pesan dibandingkan kita sekedar top down atau mungkin kita sekedar memberi instruksi gitu Pak. Oke. Ya, thank you Mbak Jenny. Jadi memang kita ini kerja dikelilingi dengan orang-orang ya yang bukan yang manusia yang beda karakter, beda pemikiran satu sama lain. Tapi pernahkah Anda terpikir ketika kita menjadi anak buah, datang bos kita dengan perasaan yang tidak baik, dengan manyun, dengan mungkin segudang permasalahan yang dia bawa dari rumah, entah itu dari jalan atau dari apa. Begitu datang ini satu ruangan bakal diem semua. Kira-kira itu sampai sore kalau bosnya ada di situ, kira-kira seharian itu bakal produktif nggak pekerjaan yang dihasilkan dari staf yang ada di ruangan tersebut atau di kantor tersebut? Tapi bandingkan ketika kita menjadi anak buah, ada bos kita datang dengan ceria, kemudian beri selamat pagi semua gitu, sambil bawa makanan kecil, walaupun makanannya ya nggak makan yang mahal-mahal, cuman apa gitu, dengan feel good-nya, dengan perasaan yang hangat gitu, pertemanan dan lain-lain, mungkin akan lebih produktif.
Nah, kita kadang-kadang sebagai leader lupa bahwa segala sesuatu hal yang kita contohkan atau yang kita lakukan, ini mereka bisa copy paste lah, katakan begitu. Saya juga sama-sama lagi belajar bagaimana tidak selalu atau tidak membawa perasaan-perasaan yang tidak baik, karena akan berpengaruh terhadap situasi pekerjaan yang ada di lingkungan kerja saya. Jadi hati-hati dengan perasaan, karena perasaan itu akan direspon alam semesta menjadi satu realita. Ketika kita merasa terpuruk, merasa lagi down, jangan terlalu dipikirkan matang-matang, jangan terlalu dipikirkan keterpurukan itu, tapi pikirkan juga keberuntungan yang pernah kita alami. Karena kebanyakan 1000 kebaikan orang akan kalah sama 1 kejelekan dia terakhir kali. So, kalau saya tanya sekarang, oke, saya lihat mukanya dulu deh. Pak Andi kapan terakhir bahagia? Pak Andi kapan terakhir merasakan bahagia? Setiap saat bahagia, Pak Ihsan. Wih, luar biasa. Setiap saat bahagia ya. Saya tadinya mau ramal sih terakhir bahagia, tapi setiap saat bahagia ya. Cuman, oke. Pak Andi setiap saat bahagia, oke. Waktu ngucapin ulang tahun tuh. Gerakannya. Oh, ulang tahun. Saya lihat lagi nih siapa nih. Lihat bisa ramal dari mukanya, saya terakhir bahagia dia bisa kebaca. Pak Aswin tuh, coba Pak Aswin, ada Pak Aswin. Coba, aduh. Pak Aswin. Pak Aswin bahagia melulu terus dong. Kalau bahagia, kalau nggak bahagia bahaya, saya bisa nggak bahagia juga. Oke, banyak yang di close nih ya. Saya pikir nih yang di close nih mukanya bahagia tapi nggak pura-pura bahagia, saya nggak tahu. Pak Deddy bahagia terus nih mukanya, lihat bahagia. Saya bahagia terus Pak Ihsan. Pak Lanang bahagia terus, goes terus ya, bahagia terus ya. Alhamdulillah bahagia Keren. terus. Keren, oke. Feel good. Hati-hati dengan perasaan, karena ketika kita feel good, semua akan feel good. Bahkan kalau saya berprinsip bahagia kita dulu, kemudian akan orang-orang sekeliling kita bahagia. Seorang ayah yang pulang ke rumah dengan perasaan bahagia membawa oleh-oleh, ini akan membawa kehangatan dalam seisi rumah itu. Bandingkan ketika seorang ayah datang ke rumah dengan muka yang kusut gitu, dengan letihnya setelah dia bekerja. Mungkin seisi rumahnya akan diam semua. So, hati-hati dengan menggunakan perasaan Anda, jangan menggunakan atau jangan selalu melibatkan perasaan-perasaan tidak baik, karena ketika perasaan itu direspon alam semesta menjadi satu realita. Ketika kita miskin, kemudian kita memikirkan hal-hal yang bersifat kekurangan, saat itu juga kita akan miskin. Tapi sebaliknya, ketika kita miskin, pikirkan hal-hal yang hal-hal berlebih, sifat pikiran-pikiran yang membuat kita kaya. Kemiskinan itu akan hilang. Mungkin hanya butuh waktu sebentar saja. Oke, makanya ada cerita 7 turunan orang miskin akan miskin, 7 turunan orang kaya akan kaya, karena pola pikir kemiskinan itu diwariskan turun-temurun. Oke, next slide Mas Akbar. Oke. Apa yang terjadi di sekeliling kita adalah respon feedback dari apa yang kita rasakan. So, selain memperbaiki tindakan dan cara-cara, juga memperbaiki perasaan dan cara-cara kita melakukannya. Oke, tadi sudah, next slide. Nah, ini dia. Ketika krisis ini ada dua yang dilahirkan, orang kaya baru dan orang miskin baru. Ketika krisis akan melahirkan orang kaya baru dan orang miskin baru. Kenapa? Orang kaya yang mempunyai pola pikir miskin, dia akan jatuh miskin. Kemudian orang miskin yang punya pola pikir kaya akan menjadi orang kaya. Banyak lahir pemikiran-pemikiran baru, mungkin apalagi sekarang hal-hal yang di luar di luar nalar pun terjadi. Ketika krisis yang terjadi sekarang ini susah dicerna dengan pikiran normal, mungkin seperti tadi di video yang sempat saya share. Sekarang ini nonton TV bukan lagi menjadi tren. Net TV
membuat stasiun televisi dengan modal triliunan, tapi kalah dengan channelnya Raffi Gigi yang modal tidak terlalu besar. Mungkin sekarang channelnya Deddy Corbuzier, podcastnya juga beberapa banyak, termasuk channelnya Om Atin ya. Tolong di subscribe, like, saya promosi itu Om Atin. Sudah berapa? 600 subscriber ya. Orang akan cenderung lebih memilih itu, bukan mungkin juga banyak channel-channel lain selain dari TV. Ini mungkin 2030 ke sana, anak kecil yang lahir di umur itu sudah tidak tahu lagi itu namanya TV. Nah, bagaimana perasaan kita, mindset kita, kalau kita tidak kontrol, ini akan mempengaruhi generasi-generasi berikutnya. Kalau kita selalu berpikiran kekurangan, terpurukan, berpikir hal-hal yang menyebabkan kemiskinan, kemudian pikiran itu diwariskan ke anak kita, dia mewariskan lagi. Ini berapa turun akan miskin semua, amit-amit berminat. Walaupun kita bukan orang kaya, belum jadi kaya, walaupun kita belum bisa seperti orang lain yang dengan mudahnya membeli setiap keinginan, tapi pola pikir kaya kita adopsi, tinggal nunggu waktunya saja. Banyak hal terjadi ketika kita menggunakan katakanlah hukum fokus gitu ya. Kan ada juga mungkin semua sudah pada tahu ada law of attraction ya. Baik akan menarik baik, buruk akan menarik buruk, kemudian seterusnya. Saya pernah waktu itu zaman dulu gitu, saya punya cita-cita pengen benerin rumah. Saya bilang waktu bulan Maret mungkin ya, atau mungkin April atau Mei gitu. Desember ini akan beres. Waktu saya bilang belum punya duitnya, sama sekali saya belum punya duitnya. Tahu kenapa memang meleset sekitar Februari selesai. Januari atau Februari itu selesai. Memang tidak terlalu besar sih. Tapi waktu saya bilang, saya belum punya uang. Banyak juga hal-hal lain ketika mungkin katakanlah posisi saya sekarang. Saya dulu berawal dari waiter, sempat jadi public area, bahkan saya ingat zaman 2000-an ya, 2000 something, 2003, 2002 gitu. Waktu zaman saya waiter gitu, saya bercanda keren banget ya jadi GM hotel gitu. Teman-teman saya masih mencemooh gitu. Muka lu tuh nggak ada turun-turunnya jadi GM gitu kalau bahasa kasar, saya ketawa aja. Tapi nggak tahu kenapa ketika saya memperbaiki resonansi saya mencari lingkungan-lingkungan baru yang bisa mendukung keinginan saya, bisa terwujud. Bahkan orang-orang yang dulu sempat mencemooh saya itu, sekarang masih begitu aja. Yang dulunya steward, sekarang masih steward. Yang dulunya cuma cook helper, paling jadi naik jadi first cook. Gitu ya. Jadi sayangnya, ini ada sayangnya. Saya tahu hal-hal seperti ini mungkin dari 2011 ya, gitu, 2012 gitu, 2011 lah. Coba saya tahu hal ini 2000 awal gitu, lebih early gitu. Ya, tapi semua memang sudah ada yang mengatur sehingga apapun yang terjadi sekarang ini adalah respon dari perasaan kita. Nah, sekarang Anda bisa lihat kondisi Anda sekarang di postingan Anda 5 tahun lalu di Facebook. Oke. Anda bisa lihat Anda sekarang adalah Anda 5 tahun lalu. Contohnya dari mana? Dari Facebook. Mungkin kalau Instagram 5 tahun lalu belum terlalu terkenal ya. Anda bisa lihat, mungkin kalau di handphonenya Anda Facebook bisa lihat 5 tahun lalu Anda seperti apa dan Anda sekarang. Oke, so 5 tahun ke depan Anda ingin berubah, prepare dari sekarang. Karena ilmunya sudah pada tahu. Dulu waktu posting-posting 5 tahun lalu saya belum tahu keilmuan-keilmuan seperti ini. Kalau saya lihat 5 tahun belakang gitu, saya posting-posting ya banyaknya yang saya posting adalah motivasi-motivasi dari Andri Wongso waktu itu. Saya sering karena keren kata-katanya seperti itu. Oke. So kalau Anda ingin berubah, teman-teman ini ingin merubah diri Anda di 5 tahun ke depan, 5 tahun sekarang, dari sekarang ini di-prepare perasaan apa yang harus kita adopsi, pemikiran seperti apa yang harus kita simpan. Jangan sampai ada hal-hal yang
tidak mendukung keinginan Anda, tapi Anda masih simpan. Oke, 5 tahun ke depan Anda bisa prepare dari sekarang. Oke, next slide. Nah, tetapkan titik koordinat kita mau di mana? Oke, apakah kita mau jadi orang miskin? Ya silakan Anda bergelut dengan pola pikir miskin. Silakan Anda setiap hari bergibah, silakan setiap hari Anda menjelek-jelekan diri orang lain, menjelek-jelekan siapa, ada kucing lewat pun Anda jelek-jelekan silakan. Tapi 5 tahun ke depan Anda mungkin akan lebih buruk dari sekarang. Tapi kalau sebaliknya, kita ingin jadi orang kaya, orang berlebih, kita ingin menjadi orang sukses, silakan Anda tetapkan titik koordinat Anda akan di mana. Kemudian tadi sudah saya share dari awal lingkungannya yang harus seperti apa, yang bisa mendukung keinginan Anda, kemudian juga perasaan yang harus diadopsi seperti apa. Insya Allah 5 tahun ke depan Anda akan lebih baik dari sekarang. Ya, jangan sampai banyak hal-hal negatif, hal-hal yang tidak Anda inginkan. Ini ada ngendap di pikiran bawah sadar kita. Gitu. Jadi ketika Anda, saran saya, sebelum Anda tidur dan setelah bangun tidur, ini kan waktu-waktu yang penting untuk memasukkan informasi ke dalam alam bawah sadar kita. Sekitar 85% ini alam bawah sadar kita dan 15% adalah alam sadar. Sebelum tidur Anda mengadopsi atau menonton film atau membaca hal-hal yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian juga bangun tidur juga sama. Jadi alam bawah sadar ini dipenuhi hal-hal positif, hal-hal yang kita inginkan, gitu ya. Janganlah sebelum tidur Anda mikirin, oh bayar hutang aja susah, cicilan ini, cicilan itu. Itu akan direspon jadi kenyataan, bahaya. Ya. Kemudian juga ketika kita bermain perasaan ini terkait terpuruk atau kemunduran ini, ada baiknya ketika kita berkeluh kesah ini cukup sama Tuhan saja. Ketika kita berkeluh kesah dengan teman, sharing dengan pasangan kita, kadang kita tidak menerima kalau respon yang mereka berikan ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Makanya ketika pasangan kita tidak bekerja, kita bekerja. Kita curhat masalah pekerjaan ke mereka, ini nggak akan nyambung. Ya. Nah, ketika hal-hal terjadi, kita harus pintar-pintar ke siapa kita harus mengeluarkan, karena kekesalan kita, perasaan kita terkait keterpurukan dan lain-lain, ada baiknya memang kita keluarkan supaya plong. Kalau tidak dikeluarkan, ini bisa keluar dengan sendirinya. Kalau keluar ke kepala jadi sakit kepala, migrain. Keluar ke sendi-sendi menjadi pegel-pegel gitu ya. Kita keluarin tidak apa-apa. Ada waktu-waktu tertentu, kalau di Muslim juga banyak waktu-waktu tertentu untuk kita berkeluh kesah sama Tuhan. Kalau kadang-kadang orang bilang menangis itu juga penting. Ketika kita merasa terpuruk, kita berdoa dengan penuh kekhusyuan, kita juga boleh menangis dan supaya kita lega. Karena susah sekali ketika di kepala kita ini dipenuhi perasaan keterpurukan, kemunduran, kesialan dan lain-lain untuk berpikir positif. Ketika kita lagi butuh-butuhnya, mungkin ketika seseorang lagi butuh-butuhnya uang, ini pikiran dia kalah sama perasaan dia. Pikiran dia maling itu nggak boleh, tapi perasaan dia karena nggak ada lagi yang bisa dia lakukan. Akhirnya dia melakukan hal-hal kejahatan. Makanya yang bisa mengalahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama dari pikirannya dulu, jangan memikirkan hal-hal yang mengadopsi pikiran hal-hal yang tidak mau terjadi dalam hidup kita, karena dia akan dikonsumsi menjadi sebuah perasaan. Tapi perasaan bisa dikalahkan dengan intuisi. Intuisi bisa dikalahkan juga dengan insting. Okay. Nah, supaya kita semua di situasi seperti sekarang tetap positif, tetap
vibrasinya juga bagus. Ada beberapa kemarin saya juga ikut beberapa webinar gitu, tips hidup sehat. Yang pertama, makan yang cukup, tidur yang cukup, olahraga juga yang cukup, dan berdoa yang cukup. Insya Allah kita hidup sehat. Karena ketika Jack Ma juga bilang 2020 ini kita jangan terlalu mikirin keuntungan dulu deh. Yang penting badan kita sehat. Kalau udah sehat mah keuntungan bisa dicari. Tapi ya kadang-kadang juga ya tuntutan pekerjaan kita juga tergerus dengan pemikiran bagaimana profit begitu. Tapi kita mengenyampingkan kesehatan. Saya kemarin libur berapa hari gitu saya lihat di sepanjang jalan ada toko-toko sepeda, toko olahraga itu penuh. Mungkin baru sekarang orang itu menyadari bahwa pentingnya kesehatan. Ini saya juga tergabung sama grupnya Pak Lanang Pak Eko tuh Alpha Pedaling, luar biasa tiap malam sepedaan. Jangan lupa pulangnya nggak terlalu malam tuh Pak. Makasih promosinya Pak Ihsan, mantap Pol. Yo, banyak nanti yang mau gabung, Bu Dona juga kayaknya mau beli sepeda juga. Penting ya olahraga fisik ketika Pak Ihsan. Pak Ihsan sepeda baru terus. Ketika kita badan kita tidak sehat, ini imun kita turun, penyakit akan mudah masuk. Dan ketika kita sakit, kita baru ngeh bahwa mahalnya, yang paling mahal dan paling berharga di dunia ini adalah kesehatan. So, dari pikiran menjadi perasaan, menjadi keterpurukan, kemudian timbullah penyakit-penyakit ini jangan terjadi lah. Ketika situasi finansial seperti sekarang, amit-amit kita sampai harus sakit-sakitan, waduh. Sayang daripada bayar dokter mending beliin gitu yang lain yang lebih bermanfaat. So, next slide. Oke. Ini pesannya adalah jadilah orang kaya dengan memiliki mindset kaya, yaitu dengan berbanyak berbagi. Kemarin ada program yang berbagi itu di online itu apa saya lupa namanya Bu Dona. Bu Dona bisa bantu jelasin? Yang berbagi itu yang buat. Oh iya Pak, benih baik. Benih baik. Masya Allah, saya sebenarnya mau ngomong itu cuman keduluan, benih baik. Ini luar biasa sekali. Ketika kita bisa melakukan kalau kita mau berbagi ini kayaknya ada setan yang megangin tangan kita di 1.000 orang kali. Mau ngeluarin 100.000 susah banget gitu. Udah gitu kita nyari-nyari duit yang paling kecil, yang paling lecek lagi. Masya Allah. Kita tahu sendiri banyak orang kaya di dunia ini, ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, terus juga banyak yang lain. Mereka punya yayasan-yayasan. Semakin kaya sebenarnya orang-orang ini, orang-orang kaya yang baik itu di dunia maupun di Indonesia ya, mereka punya panti asuhan, panti sosial dan lain-lainnya. Nah kita bisa belajar seperti mereka dengan berbanyak berbagi supaya mindset kita, melatih mindset kita, mindset orang kaya, gitu ya. Jadi supaya kita kadang-kadang susah sekali, namanya berbagi ini gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Saya di sini bukan promosi juga ya, sudah 2 tahun lebih berarti saya ajak anak-anak setiap dapat servis ini menyisihkan berapapun yang dia punya. Mau 10.000, 2.000 kita terima, kita masukin ke panti asuhan. Ini alhamdulillah selalu berjalan setiap bulan, minim-minimnya setiap bulan ini 1 juta ya, kita 1 juta lebih lah kadang-kadang. Kita selalu share. Saya tidak ingin mereka mengadopsi pola pikir orang miskin ya, walaupun mereka banyak duit. Karena kita hidup di dunia hospitality, saya tidak mau anak-anak khususnya di sini gitu bekerja rajin ini hanya kepada tamu yang ngasih tip gede, nggak ngasih tip dia nggak ladenin, bahkan telepon pun nggak diangkat. Saya nggak mau tuh kayak gitu. Ya. Mungkin sekian dari saya, kita lanjut nanti ke sesi tanya jawab atau mungkin sesi sharing apa yang bisa di-sharingkan terkait materi siang ini, yaitu bangkit dari kemunduran atau keterpurukan.
Tadi ada hanya sekilas saja slide-slide yang saya share, mungkin ada yang saya tambahin nih kira-kira. Saya ada tips dan lain-lain dan lain-lain. Silakan siapa yang mau share dari teman-teman sekalian. Ini ada Pak Indra, ada Pak Andi, Pak Lanang juga mau share, silakan. Andi, Pak. Silakan Pak. Pertanyaan sederhana saja. Oh, pertanyaan. Oke, Pak. Pak Ihsan tadi di awal menyampaikan bahwa kita diupayakan untuk bergabung atau mengikuti di komunitas yang positif ya Pak ya. Baik. Jadi disarankan untuk tidak bergabung di komunitas yang negatif. Tadi Bapak memberikan perumpamaan kalau seseorang katakanlah misalnya ustadz kemudian bergabung di grup atau komunitas yang preman, cenderung akan menjadi komunitas yang sama. Nah, kalau misalnya case yang terjadi Pak, seseorang memang kemudian berkumpul dengan satu komunitas dengan satu niat ingin merubah komunitas yang tadinya negatif kemudian menjadi positif, itu tadi beberapa sudah di-share oleh rekan-rekan yang lain bagaimana masing-masing bisa mempengaruhi. Nah, permasalahannya kalau seseorang yang akan masuk ke komunitas negatif tadi di awalnya sudah terlanjur memiliki stigma negatif Pak, misalnya perilaku yang sebelum-sebelumnya memang sudah negatif. Nah, bagaimana saran Pak Ihsan supaya seseorang yang sudah memiliki stigma negatif ini masuk ke komunitas yang negatif bisa mempengaruhi komunitas itu menjadi komunitas yang positif Pak? Oke. Silakan Pak. Keren Pak Andi, luar biasa pertanyaannya. Bagaimana cara kita atau cara seseorang masuk ke satu komunitas yang tidak baik, tapi tujuan kita ingin merubah menjadi baik? Saya dulu sempat punya masuk ke satu kantor dengan culture yang kurang baik ya, dari kedisiplinan dan lain-lain, sehingga ada satu perasaan bahwa gue males deh, daripada lama-lama gue yang kerubah, mendingan gue mundur gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita punya keinginan seperti itu, Pak Andi bisa analisa. Yang jelas secara skill, secara kemampuan, secara cara pandang, kita harus lebih tinggi dari komunitas tersebut. Ini yang pernah saya lakukan, Pak. Orang ini secara manusiawi ya, sifatnya adalah tidak mau dikritik. Ketika ada orang mengkritik itu apa ya? Kayaknya hal tabu ya. Ini sudah sifatnya manusia. Begitupun sebuah komunitas justru pasti lebih kuat. Kritikan, kita mengkritik satu orang aja cenderung orang tersebut tidak menerima, apalagi satu komunitas. Ya. Cara kita merubahnya. Selain diberikan, oke, saya mau main tangan besi gitu ya misalnya. Tapi kalau komunitasnya lebih kuat dari kita bagaimana? Nah, keilmuan kita harus lebih tinggi dari mereka, terus Pak Andi juga bisa menganalisa apa yang bisa saya rubah di situ, karena tidak mungkin semua perilaku A to Z gitu kita rubah. Apa yang misalnya di lingkungan pekerjaan apa nih, kedisiplinan apa yang harus kita lakukan disiplinan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bisa nih dalam satu kawanan, ini yang saya lakukan ya Pak Andi, dalam satu kawanan satu lingkungan itu pasti ada satu motornya. Siapa nih pentolannya nih? Kalau di kampung, jagoan kampungnya kita ambil nih jadi security, aman satu kampung gitu kan. Nah, pendekatannya adalah tiap orang ini beda-beda. Satu lingkungan ini punya karakter mungkin banyak ya, tidak hanya satu karakter yang sama. Kita kenali, ke orang ini kita bisa marahin, ke orang ini kita bersikap baik, ke orang ini kita berlaku seperti saudaranya atau kakaknya atau bapaknya, sehingga semua kalangan ini bisa menerima kita. Ketika mereka sudah bisa menerima kita, merubah itu hanya begini saja, hitungan detik. Semua perintah apapun bisa. Saya dulu sempat punya anak buah Jakarta pakai anting, celananya sobek-sobek, kalau pergi itu pakai kalung, pakai gelang begitu. Ceritanya sih preman Tanah Abang. Triknya simpel, cuman saya ngopi bareng di tukang Indomie begitu, makan gorengan, kita ngobrol santai, ngerokok. Ketika pikiran mungkin dia ngerasain vibrasinya sama. Gue selama ini jadi anak buah belum pernah ada bos yang
ngikut gaya gue. Rata-rata gue itu harus ngikut gaya bos gue. Ini susah. Kita sekali-kali ngikut gaya mereka. Ketika klik, kasarnya saya suruh nyuci motor pun dia nyuci motor saya. Dulu. Mungkin bisa dilakukan. Jadi karakter yang Pak Andi berikan ke satu lingkungan, ini jangan sama Pak. Kalau bisa beda-beda. Karena orangnya beda-beda. Gitu Pak. Membantu nggak Pak? Terima kasih Pak Ihsan. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau sharing selain Pak Andi atau mau ada yang ditanyakan ke saya kepada mungkin Pak Ihsan. Siap, Pak Indra. Gini, saya tertarik dengan tadi ya, bagaimana kita bisa tergantung dari apa yang kita pikirkan, kita lingkungan kita juga. Saya ini kaitannya mungkin dengan the power of mind, mendukung atau the law of attraction ya. Di mana kita niat sesuatu sungguh-sungguh, insya Allah itu akan tercapai. Kayak dulu waktu saya mikir saya suatu ketika akan kepingin kerja di Amerika, tiba-tiba ada aja orang Indonesia yang jadi warga negara Amerika, kerja di Ritz-Carlton, nawarin saya ini. Jadi, tapi kita sungguh-sungguh, ada muncul ketika ada mana. Saya juga itu berkaitan dengan the law of attraction. Apapun yang kita lakukan sering banget kan secara kebetulan gitu kan. Oh, kok coincidence? Sebenarnya kan there's no such thing called coincidence ya, sebenarnya sudah rencana dan kita sendiri sebenarnya yang mengarahkan ke sana. Ya, that's right, Pak. Dan jadi the law of attraction kembali berawal dari kita sendiri. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah pasti ada jalannya, gitu kan? Jangan cari jalannya dulu baru mikir apa, tapi pikirkan dulu apa tujuan kita, jalannya nanti suatu ketika akan muncul. Ya. Nah, berikutnya adalah saya ini pengalaman ketika saya 2009 di Seraton Bandara nih Pak. Ketika itu ini berkaitan dengan bagaimana lingkungan kita. Ketika itu saya masih posisi acting FOM Pak. Yes Pak. Nah, ketika itu Direktur untuk Regional Director Asia Pasifiknya KT Pasifik mau ketemu GM saya. Nah GM saya nyuruh saya, Indra, you meet him. Saya bilang, aduh, dia mau ketemu sama GM. Terus dia bilang gini, Indra, ketika kamu ketemu dengan high rank, kamu jangan merasa rendah hati, rendah diri. Yang kamu harus pikir adalah bagaimana kamu leverage, menyetarakan. Jadi dari situ saya belajar, oh ya benar. Ketika saya bertemu dengan itu, sehingga enak. Ketika ketemu dengan beliau, saya di leverage dengan levelnya seorang regional director untuk Asia Pasifik, yang jauh banget gitu ya. Begitu saya gitu, ternyata kita mempunyai confident. Nah, kelemahan kita selama ini ketika kita melihat ada orang di atas, kita itu tidak leverage. Sehingga kita tidak akan bisa mencapai posisi itu. Benar kata Bapak, karena kalau kita melihat tadi dengan contoh analoginya adalah dengan gaji sekitar kita. Mungkin maksudnya adalah bagaimana kita mau menyesuaikan, ya kalau tujuan kita kan adalah masalah gaji, tapi mungkin level ya. Kalau mau dengan level yang di atas kita, ya harus dengan lingkungan itu dulu. Memang benar. Ya itu kembali kan akan menimbulkan tadi kan the law of attraction, semesta mendukung, karena kita di lingkungan yang itu yang akan membantu kita. Tapi poin yang saya lihat di situ dari yang panjang Pak Ihsan cerita, kalau saya merangkumnya adalah yang tadi the power of mind, the law of attraction, semesta mendukung, dan satu lagi bagaimana kita leverage. Kalau kita mau jadi itu ya bergabunglah, bersosialisasi dengan orang gitu, karena disitulah akan muncul kan yang selama ini kita mikir bahwa itu wah susah, ternyata setelah ngomong mereka, oh tinggal kita punya komunitasnya, kita harus punya ya tadi kata kunci komunitas kan, kita harus mencari orang-orang itu untuk bisa nyambung. Ya, keren. Saya ini ambil dari Bapak tadi. Keren Pak Indra. Saya cerita sedikit dulu sebelum zaman saya masih public area gitu, tukang sapu-sapu bersih. Saya suka bersihin kantor GM, saya dudukin kantor GM-nya Pak Indra. Saya bilang enak juga ya, jadi begini porsinya persis begini. Teman saya nyapu di depan gitu, depan pintu takut GM-nya datang gitu. Saya dulu Bandung saya waktu zaman situ. Enak juga ya jadi GM begitu. Gue pengen deh gitu. Teman saya ketawa sambil nyapu kan karpet pakai vakum gitu. Gue kasih tahu kalau GM-nya datang gitu. Jadi apa ya? Ya benar mungkin Pak Indra teman saya kan masih luar biasa, satu vibrasi kita Pak. Ketika kita pengen apa, saya 2013 kali ya pertama jadi hotel manager, saya bilang ke staff-staff saya waktu itu pertama kali dikenalin owner, act to be and you gonna be. Kadang kita harus beracting dulu jadi apa, nanti kemudian kita akan jadi. Saya ajarin staff-staff saya untuk beracting jadi supervisor. Pekerjaan supervisor lu kuasain. Gitu. Ketika ada kesempatan ya tinggal cus aja, tinggal langsung. Kadang-kadang orang nunggu kesempatan dulu baru belajar. Ya ada memang yang seperti itu. Lu mau nggak jadi manajer? Tapi gue belum bisa. Ya udah coba dulu deh, kalau enggak
lu balikin, gue balikin lagi ke posisi sebelumnya. Ya mungkin dari 1.000 orang berapa yang ditawari seperti itu. Tapi ketika ada kesempatan mix dengan preparation yang Anda lakukan, itu udah lancar jaya. Oke. Thank you Pak Indra. Ada lagi yang lain? Pak Ihsan. Bu Dona, sesinya apa nih Bu Dona sekarang? Masih sharing, masih tanya jawab? Oh Pak, oke. Pak Aris. Pak Ihsan mau tanya, tadi kan ada sempat singgung kita akan terbentuk dari lingkungan di mana kita berada ya, maksudnya kita di mana nanti selambat laun kita akan terdoktrin. Nah, sebetulnya yang lebih menentukan itu yang mana sih Pak? Dari area sekitar lingkungan kita atau dari memang pola pikir kita? Gitu. Apakah walaupun kita berada di lingkungan yang contohnya tempat orang pencuri, kalau kita memang pikiran kita tidak niat mencuri, apakah kita akan tertular ikut mencuri atau? Oke. Ada lagi Pak? Itu aja Pak Haris? Itu aja Pak Ihsan. Mohon penjelasan. Pak Haris dari Bangka. Sempat tinggal di Bandung berapa tahun? 3 tahun Pak. Bisa bahasa Sunda? Alhamdulillah Pak. Biasanya? Biasa. Nah, itu namanya proses identifikasi atau identik. Sekuat apapun kita bertahan, namanya tadi teori konformitas, lama-kelamaan kayak ada paksaan untuk cenderung sama dengan mereka. Sekuat-kuatnya Ustadz, tinggal di lokalisasi, minimal ngelihat-ngelihat mah dia suka. Makanya hati-hati, yang paling kuat sebetulnya adalah lingkungan. Pola pikir kita ini sama dengan lingkungan kita. Terkecuali nih ada satu, misalnya Pak Haris ditempatin di satu kantor, satu proyek, yang Pak Haris dikasih power. Orang-orang dengan terpaksa yang mengadopsi visi kita. Tapi kalau lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sosial, dan kita tidak punya power untuk merubah, susah Pak. So, pikir kalau makanya orang-orang tuh, gue pindah kosan deh, nggak enak di situ, lingkungannya nggak enak. Cuman dia pindah kosan daripada dia tercebur ke situ kan. Beda ceritanya kalau Pak Haris tempatin satu pekerjaan, satu proyek, oh ini bandel-bandel dan lain-lain, karena mereka ada keharusan untuk mengikuti kita sebagai leadernya gitu. So lebih kuat adalah lingkungan. Anak kecil yang tumbuh di gang beda dengan anak kecil yang tumbuh di desa. Dari bahasanya, attitude-nya. Di Jakarta saya dulu sempat tinggal di daerah Kemayoran situ. Jam 10 malam masih main sepedaan Pak, anak kecil umur 4-5 tahun. Bayangin gedenya bakal jadi apa? Di desa dia jam 6, jam 7 udah belajar ngaji Pak. Jam 7:30 udah pulang tidur. Besarnya ya dia penuh sopan santun gitu. Seperti itu Pak Haris. Mudah-mudahan bisa membantu jawab. Terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama Pak Haris. Ada lagi atau Bu Dona, saya silakan kepada hostnya nih, Iya. Bu Dona atau Pak. Baik, Pak Ihsan, terima kasih teman-teman sudah banyak yang memberikan pertanyaan. Kalau masih ada beberapa lagi, silakan aja dilanjut di grup kita nanti.